Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 2A yang beranggotakan Sheila Anggraini A1A02006, Yesi Lia Lolita A1A0200027 dengan dosen pengampu Ibu Pinah Hiasa MPD. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi tentang sastra zaman peralihan Hindu-Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sastra zaman peralihan Hindu-Islam. Sastra zaman peralihan adalah sastra yang lahir dari pertembungan sastra yang berunsur Hindu dengan pengaruh Islam. Dari pengaruh Hindu ke sastra Islam itu ditemukan cerita-cerita transisi. Yang dimaksud sastra peralihan atau transisi ialah karya sastra yang di dalamnya tergambar peralihan dari pengaruh Hindu ke pengaruh Islam. Di dalam sastra peralihan terdapat cerita-cerita dengan motif Hindu, tetapi unsur-unsur Islam juga dimunculkan. Istilah sastra zaman peralihan muncul berdasarkan asumsi bahwa sebelum Islam masuk ke Melayu, pengaruh India, khususnya agama Hindu dan Buddha, sudah begitu dalam mempengaruhi pikiran orang-orang Melayu. Di dalam sastra zaman peralihan, karya sastra yang muncul yaitu hikayat. Nah, untuk pengertian hikayat itu sendiri adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Hikayat kadang mirip cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup, yang di dalamnya banyak terdapat hal-hal yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Di dalam sastra zaman peralihan, terdapat 14 hikayat, di antaranya yaitu yang pertama, hikayat Langlang Buana, yang kedua, hikayat Puspawiraja, yang ketiga, hikayat Parang Punting, yang keempat, hikayat Si Miskin, yang kelima, hikayat Bermasyahdan, yang keenam, hikayat Indra Putra, yang ketujuh, hikayat Syah Kobar, yang kedelapan, hikayat Quraisy Mengindra, yang kesembilan, hikayat Indra Bangsawan, yang ke-10 hikayat Jaya Langkara, yang ke-11 hikayat Nahkoda Muda, yang ke-12 hikayat Ahmad Muhammad, yang ke-13 hikayat Syah Mahdan, dan yang ke-14 yaitu hikayat Ismayatim. Hikayat yang akan kami jelaskan ada 3, di antaranya yaitu yang pertama hikayat Langlang Buana, yang kedua hikayat Puspawiraja, dan yang ketiga yaitu hikayat Parang Punting. Hikayat Langlang Buana. Tersebutlah perkataan Maharaja Puspa Indra berputra, seorang perempuan yang terlalu elok parasnya. Tiada taranya di dalam tanah keindaran ini. Warna tubuhnya seperti emas, sudah tersepuh gilang gemilang. Kilau-kilauan tiada dapat ditentang nyata. Maka dibuat Baginda Maligai di tengah padang pelanta Cairani untuk tempat tinggal anaknya yang dinamai Putri Kusuma Dewi itu. Adapun Putri Kusuma Dewi itu sudah bertunangan dengan anak Raja Indradewa yang bernama Raja Indra Syahperi. Tersebut pula perkataan seorang raja di tanah manusia, Lela Gambara, nama negerinya. Adapun raja itu bernama Puspa Indra Kuki. Pada suatu malam, Baginda bermimpi bertemu dengan seorang tua yang memintanya mengambil serumpun bunga melur. Jikalau bertemu dengan bunga itulah kelak yang akan menjadi anak laki-laki yang terlalu gagah berani. Maka Baginda pun berbuat seperti suruhan orang tua itu. Setelah beberapa lama, Permaisuri pun berputralah seorang laki-laki yang terlalu baik rupanya sebagai zamrud yang hijau. Maka itu diberi nama oleh Baginda Indra Bumaya. Syahdan Indra Bumaya pun besarlah, makin elok parasnya. Budi bahasanya pun terlalu baik, serta fasih lidahnya dan bijak pula mengerjakan pekerjaan. Hikmat peperangan pun habis dipelajarinya. Pada suatu malam, Indra Bumaya pun bermimpi dibawa oleh seorang perempuan naik ke Indaran untuk melihat gambar Putri Kusuma Dewi. Sesudah melihat gambar itu, Indra Bumaya pun jatuh pingsan tiada sadarkan diri. Setelah genap 7 hari dan 7 malam, barulah ia sadarkan diri.
Karena terlalu berani akan rupa gambar itu, Indra Bumaya lalu memotong izin ayahnya untuk mencari putri yang dimimpikannya itu. Tersebutlah perkataan Indra Bumaya mencari putri idamannya di sebelah matahari mati, keluar masuk hutan rimba yang besar dan padang yang luas. Segala binatang yang buas sekaliannya menundukkan kepala seperti orang memberi hormat kepada raja. Indra Bumaya pun sampai di sebuah gunung yang terlalu tinggi lagi besar. Seorang perempuan menyuruhnya pergi berguru pada Sri Maharaja Sakti dan belajar hikmat tipu perang darinya. Dan untuk sampai ke tempat Sri Maharaja Sakti, Indra Bumaya meski bertemu dengan Maheresi Antakusa dulu. Sebelum berpisah, perempuan itu masih memberikan Indra Bumaya sebuah guliga yang boleh menjadikan berjenis-jenis burung atau bunga melur. Maheresi Antakusa menyambut kedatangan Indra Bumaya dengan hormat serta memberitahunya kalau Indra Bumaya hendak beristrikan Putri Kusumadewi, ia mesti pergi ke Maheresi Kesna Cendra. Diingatkannya kepada Indra Bumaya supaya jatuh cinta pada seseorang perempuan cantik di sebuah rumah di tengah jalan. Sebelum bercerai, Maheresi Antakusa memberi Indra Bumaya sebuah guliga yang dapat menurunkan angin, hujan, guru, petir, serta mengeluarkan rakyat beribu-ribu. Tersebut pula perkataan Indra Bumaya sudah berjalan sampai di padang antah barantah yang terlalu permai rupanya. Di tengah padang itu, Indra Bumaya bertemu dengan serumpun bunga melur dan seekor burung bayan yang pandai berkata-kata. Ketika bermain di padang itu, Indra Bumaya pun melihat seekor kumbang hijau menjadikan dirinya sebuah rumah, dan di dalam rumah itu ada seorang perempuan yang terlalu elok parasnya. Indra Bumaya teringat pesan Maheresi Antakusa dan hendak berjalan keluar. Maka dilihatnya padang itu sudah menjadi laut. Indra Bumaya marah dan mengancam akan membunuh perempuan itu. Perempuan itu takut dan memberitahu bahwa namanya ialah Chandra Lela Nurlela. Indra Bumaya lalu mengakuinya sebagai saudara. Putri Chandra Lela juga memberi Indra Bumaya satu kemala hikmat yang dapat mengeluarkan emas orang jin dari dalamnya. Maka persahabatan Indra Bumaya dan Putri Chandra Lela pun kedengaran pada Raja Johan Shah Peri, tunangan Tuan Putri. Raja Johan Shah marah sekali dan datang menyerang Indra Bumaya. Dalam peperangan yang berlangsung 7 hari 7 malam itu tidak ada yang tewas. Hatta Maharesi Antakusa pun tersadar akan perkelahian itu dan datang mendamaikan mereka. Maka Indra Bumaya dan Raja Johan Shah pun mengaku bersaudara. Johan Shah Peri berjanji akan menolong Indra Bumaya, menyampaikan maksudnya. Indra Bumaya pula membujuk Putri Chandra Lela Nurlela kawin dengan Johan Shah Peri. Hatta Johan Shah Peri dinikahkanlah dengan Tuan Putri. Berbagai permainan diadakan di istana Johan Shah Peri, terlalu ramai. Selang berapa lama antaranya, Indra Bumaya pun bermohon pergi mencari Sri Maharaja Sakti. Ia diberi sebiji guliga dan sebuah panah oleh Johan Shah Peri. Guliga itu dapat menghidupkan orang yang sudah mati hancur, dan panah itu dapat membawa ke tempat yang jauhnya 700 tahun perjalanan dalam sekejap mata saja. Hatta Indra Bumaya pun sampailah di suatu padang yang terlalu luas dan bertemu dengan suatu tasik yang seperti laut rupanya. Adapun di dalam tasik itu ada seorang peri yang terlalu besar kerajaannya. Adapun raja itu beranak seorang perempuan yang terlalu elok parasnya, Putri Madu Ratna namanya. Umurnya baru 14 tahun. Tubuhnya seperti cermin. Rambutnya ikal dan bibirnya seperti delima mereka. Dahinya seperti bulan, pipinya pauh dilayang, hidungnya bagai sekuntum melur dan dagunya laksana lembah bergantung, baik barang lakunya. Hatta Putri Mandu Ratna pun datang ke Tasik untuk mandi. Ia berbedak, berlangir, bergosok-gosokan, terus dilihat oleh Indra Bumaya. Maka Indra Bumaya pun menjadikan dirinya seekor burung bayan yang terlalu indah rupanya. Ia membiarkan dirinya ditangkap oleh Tuan Putri dan dibawa pulang ke istana. Ia berpantun dan menceritakan negeri asalnya serta tujuannya.
Indrabumaya yang akan datang. Setelah seketika, ia pun menjadi seorang burung nuri, seekor burung nuri. Kemudian, dia pun menjadi bunga yang sudah dikarang terlalu indah rupanya. Setelah itu, ia pun menjadikan dirinya sebagai sedia kala dan duduk di kanan Putri Manduratna. Putri Manduratna menyambutnya dengan gembira serta berbalas-balas pantun dengan dia. Hatta ayahanda Tuan Putri, Raja Baharum Dewa pun terlalu marah dan mengerahkan halubalang tentaranya untuk menangkap Indrabumaya. Indrabumaya menciptakan jin dari guliganya untuk berperang dengan segala hulu balang sambil membujuk Tuan Putri yang menangis karena ketakutan. Hatta Johan Syahperi pun tersadar akan keadaan Indrabumaya dan datang membantu. Raja Baharum Dewa terlalu sukacita mendengar bahwa Indrabumaya adalah anak Raja Lela Gambara. Maka perang pun berhentilah dan Indrabumaya pun dikawinkan dengan Putri Manduratna. Hatta beberapa lamanya, Indrabumaya teringat akan Putri Kusumadewi dan memohon akan meneruskan perjalanannya. Dengan bantuan Maharesi Kesna Cendra dan Langlang Buwana serta menaikkan anak panah yang diperoleh dari Johan Syahperi, Indrabumaya pun sampailah di Gunung Indranagara, tempat pertapaan Sri Maharaja Sakti. 7 bulan lamanya, Indrabumaya di Indranagara belajar berbagai kesaktian dan hikmat dari Sri Maharaja Sakti. Setelah itu, Indrabumaya pun menceritakan Raja Johan Syahperi yang segera datang. Maka bersama-sama mereka pun naik ke Indaran. Seorang bidadari, Selundang Mayang namanya, memberitahu bahwa sukar sekali mereka hendak melihat Tuan Putri Kusumadewi. Karena Putri Kusumadewi itu sudah bertunangan dan ditaruh oleh ayah bundanya dalam usungan kaca yang 7 lapis tebalnya. Hatta Johan Syahperi pun menjadikan dirinya orang tua bungku, sedangkan Indrabumaya menjadikan dirinya anak-anak yang baru tahu merangkak. Maka orang tua itu membawa kanak-kanak ke segenap kampung, bergendang seraya bernyanyi dan menari. Hatta Putri Kusumadewi pun mendengar hal itu dan membawa mereka masuk ke tempat tinggalnya. Setelah melihat Tuan Putri, maka Indrabumaya pun jatuh pingsan dan dipangku oleh Tuan Putri. Maka Tuan Putri pun meminta supaya Indrabumaya masih dalam rupa kanak-kanak itu tinggal di istana. Setelah jauh malam, Indrabumaya pun mengembalikan dirinya yang sedia kala, maka Tuan Putri pun terkejut melihat seorang laki-laki yang terlalu elok rupanya itu memeluk dan menciumnya, dan hendak berlepas diri. Indrabumaya membujuknya dengan kata-kata yang manis. 7 hari 7 malam lamanya, Indrabumaya dimaligai Tuan Putri itu. Tetapi hikayat tidak berakhir di sini. Selanjutnya diceritakan bahwa Langlang Buwana menciptakan seekor merak emas yang menerbangkan Tuan Putri ke gua batu yang dijaga seorang jin. Hanya sesudah menyelamatkan Tuan Putri dari jin ini dan mengalahkan tunangan Tuan Putri yang bernama Indra Syahperi, barulah Indrabumaya dapat hidup berbahagia dengan Putri Idamani. Selanjutnya, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang hikayat Langlang Buwana. Hikayat Langlang Buwana ini mungkin sudah tua usianya. Perkataan Arab yang ada di dalamnya hanya sedikit. Menurut H.C. Klinkert, hikayat ini tertulis dalam bahasa Melayu yang masih murni. Mungkin pada suatu orang Melayu masih belum mengenal bentuk syair Arab. Dalam hikayat ini ada banyak pantun dan sloka, tetapi syair tidak sama sekali. Adapun analisis unsur intrinsik dari hikayat Langlang Buwana sebagai berikut. Yang pertama yaitu tema. Tema dari hikayat Langlang Buwana ini adalah percintaan anak raja. Dengan bukti, Raja Indrabumaya sanggup menukarkan dirinya menjadi bayan semata-mata untuk menarik perhatian Tuan Putri Manduratna Dewi. Tuan Putri Manduratna Dewi tidak sanggup kehilangan Raja Indrabumaya. Yang kedua yaitu penokohan. Tokoh yang pertama adalah Raja Indrabumaya. Raja Indrabumaya ini adalah anak raja dari negeri Lela Gambar yang mempunyai sifat yang pertama yaitu bijaksana. Raja Indrabumaya menjelmakan dirinya sebagai burung bayan agar dia dapat memperhatikan gerak-gerik Tuan Putri Manduratna Dewi. Sifat yang kedua yaitu berani.
Raja Indrabumaya berani duduk bersama-sama Tuan Putri Mandu Ratna Dewi dalam istananya memadu kasih. Sifat yang ketiga yaitu mempunyai kuasa sakti, dengan bertukar menjadi seekor burung bayan yang cantik, matanya daripada intan, bulunya daripada pusparagam, dan kakinya daripada emas. Sifat yang keempat yaitu gagah perkasa. Raja Indrabumaya tidak dapat ditangkap oleh hulu balang yang mengepungnya. Dan sifat yang terakhir yaitu baik budi bahasa. Dia memuji-muji keelokan para serupa Tuan Putri Mandu Ratna Dewi. Tokoh yang kedua yaitu Tuan Putri Mandu Ratna Dewi. Tuan Putri Mandu Ratna Dewi ini adalah putri dari Raja Bahrun Dewa yang mempunyai sifat periang. Tuan Putri ini suka bersenda gurau. Kemudian Tuan Putri ini seorang yang cantik. Raja Indrabumaya terpesona dengan kecantikan Tuan Putri ketika berbedak dan berlangir. Selanjutnya itu suka akan binatang. Tuan Putri terlalu sukacita apabila mendapatkan burung bayan. Kemudian sangat mencintai kekasihnya. Tuan Putri tidak sanggup hidup lagi jika Raja Indrabumaya mati. 3. Raja Baharun Dewa. Seorang raja yang tegas, dia tidak suka lelaki luar berada bersama-sama putrinya. Kedua, pemarah. Baginda mengarahkan hulu balang mengepung Raja Indrabumaya yang memadu kasih dengan anak kandanya sehingga mencetuskan kemarahannya. Yang ketiga, mengambil berat akan anak kandanya. Baginda menganggap perbuatan Tuan Putri Ratna Dewi yang memadu kasih dengan Raja Indrabumaya sebagai celaka dan memalukan Baginda. C. Latar. Pertama, latar waktu. Waktu malam, Tuan Putri bergurau senda dengan dayang-dayang inang pengasuhnya. Bayan dikeluarkan dari sangkar emas. Yang kedua, waktu pagi, Tuan Putri Mandu Ratna Dewi berbedak dan berlangir. Yang kedua, latar tempat. Kolom tempat Tuan Putri mandi. Mahligai tempat didengarnya suara Tuan Putri bersama suara laki-laki tertawa. Yang ketiga, luar kota. Raja-raja dan menteri hulu balang mengepung Raja Indrabumaya. Latar yang ketiga yaitu latar masyarakat. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu masyarakat feodal. Dengan bukti masyarakat yang mengamalkan sistem pemerintahan baraja. Yang kedua yaitu masyarakat saling mengasihi. Dengan bukti Tuan Putri Mandu Ratna Dewi amat mengasihi Raja Indrabumaya dan begitulah sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu masyarakat yang tidak bertolak ansur, di mana Raja Bahrum Dewa amat marah kepada Raja Indrabumaya yang berkasih-kasihan dengan putrinya. Analisis yang keempat yaitu nilai. Nilai yang pertama adalah nilai keberanian. Dengan bukti, Raja Indrabumaya berani menghadapi serangan daripada Raja Bahrum Dewa. Nilai yang kedua yaitu nilai kasih sayang. Dengan bukti, Tuan Putri Mandu Ratna Dewi amat menyayangi Raja Indrabumaya sehingga sanggup mati bersama-samanya. Nilai yang ketiga yaitu nilai bekerja sama. Dengan bukti, rakyat bekerja sama dengan hulu balang menyerang Raja Indrabumaya. Nilai yang keempat yaitu nilai kebijaksanaan. Dengan bukti, Raja Indra menukarkan dirinya menjadi bayan untuk memikat hati Tuan Putri Mandu Ratna Dewi. Nilai yang kelima yaitu nilai ketaatan. Dengan bukti, jin-jin mematuhi arahan Raja Indrabumaya berperang dengan rakyat Raja Bahrum Dewa. Analisis yang terakhir yaitu amanat, di mana di dalam amanat ini kita hendaklah berani menghadapi segala rintangan, seperti Raja Indrabumaya sanggup melakukan apa saja demi mendekati Tuan Putri. Lalu kita hendaklah mematuhi arahan ketua, seperti 4.000 jin telah berperang dengan rakyat Raja Bahrum Dewa setelah diarahkan oleh Raja Indrabumaya. Dan yang terakhir yaitu kita hendaklah menggunakan akal dengan bijaksana. Seperti Raja Indrabumaya yang menjelma sebagai burung agar dapat memperhatikan gerak-gerik Tuan Putri. Yang kedua yaitu Hikayat Puspa
Wiraja. Tersebutlah cerita sebuah negeri yang bernama Astanapura Negara. Rajanya bernama Bispu Raja, sedangkan permasyurinya bernama Kemala Kisnadewi. Adapun Baginda itu mempunyai 2 orang anak laki-laki, yang tua bernama Jaya Indra dan yang muda bernama Jaya Cindra. Adapun Jaya Cindra itu sedang menyusui. Sekali peristiwa, Baginda mendengar bahwa adinda Baginda yang bernama Antaraja sedang mufakat dengan segala pegawai dan hulu balang yang muda-muda hendak merebut kerajaan. Maka Baginda pun sangat masyhur dengan duka citanya. Pikir Baginda, kalau ia melawan Antaraja berperang, niscaya banyaklah rakyat yang mati. Darah pun banyak tumpah ke bumi. Untuk menggelakkan kejadian itu, Baginda pun hendak pergi dari negeri. Permasyuri berkata, "Patik pun serta tuanku, karena patik ini adalah umpama kaus dan jikalau kaus itu binasalah laki." Pada malam hari, Baginda, 2 laki istri pun mendukung anak-anak mereka keluar dari negeri Astanapura Negara. Mereka masuk keluar hutan rimba yang besar dan padang yang luas. Beberapa lama berjalan, hari pun sianglah dan mereka sampai ke tepi sungai dan berhenti di bawah sebatang pohon kayu. Maka Baginda pun mendengar anak-anak burung bayan yang di atas pohon kayu berbunyi mencari ibunya. Hatta anak Baginda pun menangis menginginkan anak burung payang itu. Biarpun tahu bahwa barang siapa yang menceraikan anak burung itu dari ibunya, niscaya menjadi papa. Diambil juga anak burung bayan itu untuk anaknya karena kasih kepada anaknya. Beberapa lama kemudian, anak burung itu pun dipulangkan kepada sarangnya. Hatta ibu burung itu pun datang, diciumnya bau manusia dan dipatuk anaknya. Tersebutlah perkataan Baginda mendukung istrinya menyeberangi sungai. Tak kala ia kembali, didapatnya anak-anak yang sudah tidak ada di dalam yang ditaruhnya. Maka Baginda pun rebah pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, Baginda pun mencari anak-anak di tepi pantai, tetapi tidak bertemu. Hatta Baginda pun kembali mendapatkan istrinya, tetapi istrinya juga sudah hilang. Maka Baginda pun mencari istrinya berkeliling segenap pohon kayu itu, juga tidak bertemu. Akhirnya terpaksa Baginda merelakan kehilangannya dan terus berjalan di dalam hutan rimba yang besar. Sedangkan beberapa lama, Baginda pun sampailah kepada sebuah negeri. Karena terlalu lelah, Baginda pun tidur di sebuah balai di luar kota. Tak kala Baginda terbangun dari tidurnya, didapatinya dirinya di atas seekor gajah. Seseorang menteri mengabarkan bahwa Baginda telah dipilih oleh gajah untuk menjadi raja dalam negeri ini. Karena raja negeri ini sudah mati dan tiada anak yang menggantinya. Maka Baginda pun menjadi raja dalam negeri itu. Terlalu adil dan murahnya, hatta terdengarlah warta kepada semua negeri yang takut. Maka segala raja pun datang menghadap Baginda dengan membawa persembahan yang banyak. Namun demikian, Baginda tidak beroleh kesukaan juga, melainkan duka cita siang dan malam karena mengingat anak istri yang hilang. Syahdan Baginda pun menyuruh memberi dirham dan sedekah kepada segala fakir miskin. Karena Baginda hendak meminta dipertemukan Dewata Mulia Raya dengan anak dan istri Baginda, maka segala fakir dan miskin pun menjadi kayalah. Tersebutlah pula perkataan anak Baginda yang 2 orang itu. Mereka sebenarnya tidak hilang, melainkan diambil oleh seorang nelayan. Nelayan itu membawa mereka pulang ke rumah dan memelihara mereka dengan baik. Hatta pada suatu hari nelayan itu pun mempersembahkan kedua orang yang dipungutnya itu kepada Baginda untuk mendapatkan karunia Baginda. Baginda sangat tertarik kepada kedua orang anak nelayan ini, karena rupa mereka yang seperti anak-anak yang hilang itu. Mula-mula mereka dijadikan binduanda, kemudian dijadikan bentara. Anak akan nelayan itu, dia pun dianugerahi Baginda persalinan dan harta emas yang banyak. Pada suatu hari datanglah seorang nahkoda dari negeri Bijaya, Nekama, untuk mengunjungi Baginda dan dijamu oleh Baginda di dalam istana. Kedua orang bentara pun disuruh pergi menjaga kapal nahkoda itu. Hatta bendara yang muda itu pun mengantuk lalu tidur. Bentara tua membangunkan adiknya serta menceritakan kepada adiknya asal mulanya menjadi bentara di istana. Adapun cerita Jaya Indra itu, semuanya didengar oleh seorang perempuan yang sedang tidur dalam kurung gurita. Dan perempuan itu tidak lain dari bunda mereka, Putri Kemala Kisnadewi yang hilang dilarikan nahkoda kapal itu.
Maka putri Kemalakisna pun keluar mendapatkan anaknya serta memeluk dan mencium mereka. Peristiwa itu menggemparkan segala orang yang ada dalam kapal. Masing-masing mengatakan bentara yang disuruh Baginda menunggu kapal itu berbuat salah dengan istri nahkoda. Baginda murka sekali dan menyuruh seorang algojo menangkap mereka serta membawa mereka ke luar negeri untuk dipenggal lehernya. Putri Kemalakisna Dewi menangis sambil berteriak-teriak membawa kedua bentara adalah anaknya yang baru bertemu. Sudah bercerai lama tetapi kata-kata yang tidak dihiraukan orang. Tersebutlah perkataan algojo yang membawa kedua orang bentara untuk dibunuh itu. Penunggu pintu di sebelah matahari hidup tidak mau membuka pintu karena ia tidak percaya kedua bentara itu berbuat jahat. Lagi pula tiada adat dari zaman dulu yang membunuh orang pada ketiga tengah malam. Lalu diceritakannya kisah orang yang bertindak dengan tiada usul periksanya. Demikian juga yang dibuat oleh penunggu pintu di sebelah selatan utara dan di sebelah maghrib. Maka hari pun sianglah, keempat orang penunggu pintu pergi mendapatkan ahli nujum yang terbesar di dalam negeri dan menceritakan hal bentara dua orang yang hendak dibunuh Baginda itu. Ahli nujum itu terlalu membawa keempat orang penunggu pintu pergi menghadap Baginda dan memohon Baginda memeriksa perkara bentara yang dua orang itu. Bentara dua orang itu lalu dipanggil. Dari cerita Jaya Indra tahulah bahwa bentara dua orang itu tidak lain dari anak-anaknya yang sudah hilang. Baginda lalu terjun dari atas hingga sana, memeluk dan mencium mereka sambil menangis. Putri Kemalakisna Dewi juga menyambut dari kapal nahkoda. Nahkoda kapal itu mengatakan bahwa dia tidak pernah menjamah tubuh Tuan Putri. Menghampirin pun tidak, karena setiap kali dia hendak mendekati Tuan Putri, ia pun merasa tubuhnya menjadi panas seperti api. Baginda pun gembira sekali mendengar keterangan nahkoda kapal itu. Segala bunyi-bunyian lalu dipalu, maka seisi negeri pun ramailah bersuka duka. Putri Kemalakisna Dewi juga dijadikan permaisuri. Maka beberapa lama Baginda dalam kerajaan tiada orang yang dianiaya dan teraniaya di dalam negeri itu. Hatta beberapa lama Baginda pun tidak berbuat kebaktian dan ibarat kepada Dewa Mulia Raja dan merajakan Ananda Jaya Indra dalam negeri Semanta Putra Negara. Tersebutlah perkataan Antaraja, memanda Baginda yang jadi raja di negeri Astana Punama. Hatta Antaraja pun sakit lalu hilang. Dan negara Astana pun menjadi sunyilah karena tiada orang yang patut menjadi raja dalam negeri. Utusan lalu dikirim ke negeri Semanta Putra Negara untuk memohon Raja Adinda Baginda Jaya Cindra lalu diantar ke negeri Antana Pura Negara untuk menjadi raja. Sebelum berpisah, Jaya Indra berpesan kepada Adinda supaya jangan mengubah istiadat yang dulu dan senantiasa menghukum dengan hukum yang adil dan mengasihi segala menteri, pengawal hulu balang sekalian. Maka kedua raja itu pun tetaplah menjadi raja dalam negerinya masing-masing. Singkat tentang Hikayat Puspawiraja. Hikayat Puspawiraja atau Hikayat Bispuraja adalah cerita yang populer sekali. Plotnya dengan sedikit perbedaan dapat ditemukan kembali dalam Hikayat Bakhtiar dan Hikayat Maharaja Ali. Naskah hikayat ini tidaklah banyak. Naskah yang terkenal adalah naskah Leiden yang disalin pada 3 Rajab 1237H oleh Muhammad Chingsaid. Hikayat ini berasal dari Thailand. Van der Tuk, demikian juga R.O. Wisden tidak percaya kepada kemungkinan ini. Pertama, dalam hikayat ini tidak ada kata-kata Thai atau gelar yang berasal dari Thailand. Kedua, hikayat ini memiliki persamaan yang sangat dekat dengan versi Indianya. Ketiga, plotnya yang menceritakan musibah setelah anak memegang burung kecil. Hikayat yang terakhir adalah Hikayat Parang Punting. Berikut ini adalah ringkasan dari Hikayat Parang Punting. Alkisah, inilah hikayat Dewa Laksana Dewa. Seorang dewa yang duduk di kayangan bersama-sama dengan istrinya yang bernama Cahaya Khairani. Selang beberapa lamanya, Putri Khairani berputri seorang perempuan yang terlalu baik parasnya. Putri Langgam Cahaya namanya. Hatta Putri Langgam Cahaya pun besarlah, makin baik rupanya. Sekali peristiwa, Putri Langgam Cahaya bermain-main di taman sambil mengambil bunga-bungaan. Tiba-tiba, seekor belalang hinggap di dadanya.
Maka Putri Langgam Cahaya pun menjadi berdebar-debar hatinya, tiada berketahuan rasanya. Hatta Tuan Putri pun bertemu dengan Mambang, Segara Indra yang sedang mandi di kolam dekat taman itu. Mambang Segara Indra tidak dapat menahan hatinya. Lalu dipeluk dan diciumnya Tuan Putri Langgam Cahaya. Putri Langgam Cahaya marah dan berkata, Jikalau Mambang Sagara Indra betul-betul sudi kepadanya, pinanglah dia kepada orang tuanya. Dia tidak suka perbuatan Mambang Segara Indra yang tidak senonoh itu. Maka Mambang Segara Indra pun merasa malu bercampur marah. Ia berniat akan mencari kesaktian untuk membalas dendam. Lalu diambilnya sekuntum cempaka dan dipujanya. Beberapa hari kemudian, tatkala Tuan Putri bermain-main di taman, ia pun melontari Tuan Putri dengan bunga cempaka yang dipujanya. Bunga cempaka tepat mengenai dada Tuan Putri. Beberapa lama antaranya, Tuan Putri pun buntinglah. Ayahandanya marah sekali dan menyumpahinya menjadi seorang perempuan yang jahat rupanya dan dibenci oleh semua orang. Hatta ia pun dibuang ke dunia. Putri Langgam Cahaya berputralah seorang laki-laki yang terlalu baik rupanya di dalam hutan rimba. Ia tinggal di sebuah rumah buruk yang ditinggalkan orang. Setiap hari, ia mengambil upahan untuk memberi makan dirinya dan anaknya. Ia bertemu dengan seorang tua yang sangat murah hati kepada dirinya. Dalam hal demikian, anaknya pun besarlah. Pada suatu hari, semasa ia pergi mengambil upahan, datanglah seseorang membawa seekor anak ular ke rumahnya. Anaknya membeli ular itu dengan secupak beras. Bila Putri Langgam Cahaya pulang, ia memarahi anaknya, karena sudah membeli anak ular yang tiada gunanya dengan beras yang dicarinya dengan susah payah. Tetapi anaknya berdiam diri, tiada apapun katanya. Selang beberapa hari, dibelinya seekor anak elang dengan secupak beras pula. Kemudian, ia membeli seekor anak tikus putih dengan secupak beras juga. Bundanya hanya diam saja, tidak berkata apa-apa. Tetapi anak itu suka hati sekali. Setiap hari ia bermain dengan ketiga ekor binatangnya. Setelah beberapa lamanya, ular itu pun tumbuhlah culanya, serta menjadi seekor naga yang terlalu elok rupanya. Sehari-hari ia naik ke atas naga itu dan berjalan berkeliling kampung untuk bermain. Burung elang itu melayang di atas kepalanya, sedangkan anak tikus itu mengiring dari kiri anak naga itu. Datanglah budak-budak kampung yang hendak bermain bersama-sama. Mereka memberikan dia beras dan berbagai buah-buahan. Syah Bandar juga memanggilnya pergi bermain ke kampung Syah Bandar dan memberikannya beras padi dan kain baju. Segala orang yang menengok juga memberi, masing-masing dengan kadarnya. Syahdan, raja di dalam negeri, juga menyuruhnya bermain ke dalam kota dan memberinya kurnia beserta kain baju dan beras padi banyak sekali. Hatta beberapa lama antaranya, naga itu pun makin besarlah dan tiada dapat berendam di dalam sungai itu. Pada suatu malam, ia kembali dengan diam-diam kembali ke Tasik Hijau, tempat datuknya. Anak Tuan Putri selanjutnya disebut budak miskin. Mengikutinya dari belakang dan diberi sebentuk cincin oleh Raja Naga, datuk anak naga yang dipeliharanya. Adapun cincin itu amat besar khasiatnya dan dapat memberi makan kepada 1000 orang. Dalam perjalanan pulang, ia berhasil mencuri satu tongkat sakti dari seorang hulubalang naga yang ditugaskan untuk mengambil kembali cincin sakti yang sudah diberikan kepadanya. Kemudian, ia memberikan tongkat sakti yang dapat mengeluarkan makanan ini kepada seorang tua untuk menukarkan dengan sebilah parang punting yang dapat mengerat dengan sendirinya. Syah dan ia pun bertemu kembali dengan ibunya yang sudah mulai kecemasan. Tersebutlah perkataan Raja Indra Mahadewa pergi ke Pulau Cahaya Purnama berkaul untuk meminta anak. Dalam perjalanan pulang, Baginda dihalang oleh seekor Raja Naga yang terlalu besar. Hanya sebuah berjanji akan memberikan anaknya kepada naga itu sebagai istri, kalau perempuan.
barulah Baginda dapat kembali ke negeri. Hatta berapa lamanya, Permaisuri pun berputrilah seorang perempuan yang terlalu baik parasnya. Cahaya mukanya gilang gemilang, seperti 14 hari bulan. Maka dinamainya Baginda Tuan Putri Mangindra sehari bulan. Maka Tuan Putri pun besarlah, makin bertambah baik parasnya, dan berpatutlah sudah akan bersuami. Dalam pada itu, Raja Naga juga mengirim seorang untuk menagih janji. Baginda ketakutan dan minta bertanggung 3 bulan untuk persiapan makanan. Dengan demikian, utusan juga dikirim kepada segala raja untuk meminta bantuan. Baginda berjanji akan memberikan Tuan Putri kepada barang siapa yang dapat melawan Raja Naga. Maka segala raja-raja pun datanglah, masing-masing dengan rakyatnya. Sebuah rakit lalu dibuat, dan di atas rakit itu dibuat satu balai. Maka Tuan Putri pun duduk di dalam peti besi yang ada di dalam balai itu. Hatta rakit itu pun dibawa oranglah ke Kuala Negeri. Segala raja-raja pun mengikuti rakit itu dari belakang. Setiba di Kuala, Raja Naga itu menghembuskan nafasnya kepada perahu yang ditumpangi oleh segala raja-raja. Maka perahu-perahu itu pun terhumbalang atau terguling-guling. Tiada tentu perginya. Yang tidak mabuk hanyalah budak yang telah menyamarkan dirinya dan naik ke atas perahu. Syah dan segala raja-raja pun tidak berani mengikuti rakit itu pergi. Maka budak miskin itu pun berkenalan dan berbalas-balas pantun dengan Tuan Putri. Ia juga sanggup melawan Raja Naga, jikalau Tuan Putri berikrar akan menjadi istrinya. Hatta segala naga pun datang mengusir rakit Tuan Putri. Budak miskin menyuruh parang puntingnya pergi mengerat kepala segala naga itu. Banyaklah naga yang dibunuh oleh parang punting itu. Segala burung elang juga datang menolong, dengan menerbangkan rakit itu ke tepi pantai dan mematuk mata segala naga. Maka penghulu naga pun memberitahu hal ini kepada rajanya. Raja Naga lalu memanggil saudaranya yang besar seperti pulau itu. Saudaranya datang dan rakit Tuan Putri beserta budak miskin pun ditelan oleh naga itu. Burung elang mengabarkan hal ini kepada anak tikus. Anak tikus lalu memberitahu Mambang Segara Indra, ayahanda yang di Kayangan, tentang hal ini. Maka Mambang Segara Indra pun datang dengan segala mambang untuk melawan segala naga itu. Usir mengusir, langgar melanggar, tiada berkeputusan, terlalu ramainya perang itu. Banyaklah mambang dan naga yang mati atau terluka. Di antara naga yang luka ialah naga yang menelan rakit itu. Hatta beberapa lama naga itu pun matilah. Karena budak miskin yang di dalam perut itu memotong jantung serta membelah tubuhnya. Budak miskin juga bertemu dengan ayahandanya dan diberi nama Mambang Segara Beranta Indra. Tatkala naga Gentala datang menyerang, Mambang Segara Beranta Indra pun menyuruh Rakna Gempita, naga di Tasik Hijau, yang menjadi sahabatnya itu datang membantu dan menewaskan naga Gentala. Raja Naga yang bernama Naga Gendra Indra juga dibunuh oleh Rakna Gempita. Hatta Rakna Gempita pun menjadi raja segala naga yang di dalam laut. Hatta ayahanda Raja Mambang Segara Indra pun hendak kembali ke keindraan dan memberikan anaknya, Mambang Dewa Keindraan, satu gemala hikmat yang dapat membuat negeri sesaat seketika. Dalam pada itu, Mambang Dewa Keindraan juga sudah menyuruh Rakna Gempita mengangkat rakit itu dan meletakkannya ke tepi pantai. Setelah itu, ia pun mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Putri untuk pulang mendapatkan bundanya. Hatta segala anak-anak raja pun datang, masing-masing dahulu mendahului, hendak mengambil rakit itu dengan tempik soraknya. Semua anak raja mengaku telah melawan dan menewaskan naga itu. Hanyalah seorang anak raja yang berakal menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada ayahanda Tuan Putri serta menganjurkan supaya satu sayembara diadakan. Barang siapa yang ditaburi bunga rampai emas oleh Tuan Putri, dialah yang menjadi suaminya.
Maka berhimpunlah segala orang di dalam negeri, seorang pun tiba ditaburi oleh Tuan Putri dengan bunga rampai emas itu. Mambang dewa keindraan, yang menyamar sebagai budak miskin itu juga disuruh berjalan di hadapan Tuan Putri, dan Tuan Putri segera menaburinya dengan bunga emas. Maka persiapan bertandang mengarak Tuan Putri pun dijalankan. Dengan guliga dari ayahandanya, Mambang Segara Indra menciptakan sebuah negeri yang lengkap dengan kota paritnya sekalian. Anak tikus putih yang tidak lain adalah dari Dewa Indrabayu juga disuruh pergi menjemput ayahanda Mambang Segara Indra. Raja Elang yang tidak lain adalah Dewa Darkasila juga melayang ke keindraan untuk menjemput Ninda Dewa Laksana Dewa turun ke dunia serta melepaskan malapetaka yang diderita oleh Bunda Mambang Dewa Keindraan. Maka ketika yang sempurna, Mambang Dewa Segara pun dinikahkan dengan Putri Mengindra sehari bulan dalam satu majelis perkawinan yang meriah. Dalam perjalanan pulang, Mambang Dewa Keindraan terpaksa memerangi 99 anak raja yang hendak merebut Tuan Putri. Raja Elang dan Nagarakna Gempita datang membantu, sehingga anak raja yang 99 orang itu banyak yang mati. Maka kena tangkap, semuanya menyerahkan diri. Maka tetaplah Mambang Dewa Keindraan menjadi raja di dalam negeri Indra Mahadewa, serta duduk bersuka-suka dengan istrinya, Putri Mengindra sehari bulan. Kemudian, penjelasan dari Hikayat Parang Punting itu adalah Hikayat Parang Punting adalah sebuah hikayat yang masih kuat pengaruh Hindunya. Dewa yang Maha Kuasa adalah Batara Kala, dan dunia diperintah oleh raja-raja yang turun dari kayangan. Sayembara ini diadakan untuk memilih suami untuk Tuan Putri. Biarpun begitu, naskah yang sampai kepada kita adalah naskah yang mudah. Mungkin sekali naskah ini adalah salinan dari naskah yang pernah dibicarakan oleh R.O. Witness. Dari semua penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu sastra zaman peralihan adalah sastra yang lahir dari pertembungan sastra yang berunsur Hindu dengan pengaruh Islam. Dari pengaruh Hindu ke sastra Islam ditemukan cerita-cerita transisi, yaitu transisi karya sastra yang tergambar peralihan dari pengaruh Hindu ke pengaruh Islam, yang di dalamnya terdapat cerita-cerita dengan motif Hindu, tetapi unsur-unsur Islam juga dimunculkan, seperti Hikayat Puspawiraja, di mana cerita yang populer sekali, Hikayat Parang Punting, sebuah hikayat yang masih kuat pengaruh Hindunya, dan Hikayat Langlang Buana, di mana terdapat banyak pantun dan seloka, tetapi syair tidak ada sama sekali. Inilah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.